Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini 6 Juni 2024 tertulis dalam Yesaya 38 ayat 19. Beginilah firman Tuhan, orang yang hidup dialah yang bersyukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, Bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam Yesaya pasal 38, di sini diceritakan bahwa Raja Hizkia sedang menghidap suatu penyakit yang mengancam nyawanya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia memohon agar hidupnya diperpanjang. Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan tambahan 15 tahun dalam hidupnya. Pengalaman ini membawa Hizkia pada kesadaran baru akan kasih setia Tuhan, dan ia mengekspresikan syukur yang begitu mendalam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengucap syukur saat berjalan dengan lancar mungkin terasa akan mudah. Tetapi bagaimana dengan saat-saat sulit? Bagaimana kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, dan bahkan pada saat tantangan hidup yang begitu berat? Ucapan syukur memang merupakan salah satu bentuk ekspresi iman yang begitu kuat dan penting dalam kehidupan orang percaya. Menyadari bahwa bersyukur dalam segala situasi, baik suka maupun duka, adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Memang tidak selalu mudah, tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan selalu ada untuk menopang kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada beberapa poin penting yang harus kita renungkan dari pembacaan renungan pada saat ini dari Yesaya 38 ayat 19. Yang pertama, kesadaran akan hidup sebagai anugerah. Hizkia menyadari bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan. Hal ini harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa setiap hari yang kita lalui adalah kesempatan untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, kita diingatkan untuk melihat kepada kehidupan sebagai berkat yang patut disyukuri di dalam kehidupan kita. Yang kedua, melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kesulitan seringkali membuka mata kita untuk lebih menyadari kehadiran dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Hizkia menghadapi ancaman kematian, dia berdoa dan melihat tangan Tuhan yang menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam hidup kita, saat kita menghadapi tantangan, kita dapat menemukan kebaikan Tuhan yang hadir untuk menolong dan menguatkan kita. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, syukur yang menghasilkan pengharapan. Mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan mengubah perspektif kita dari keputusasaan menuju pengharapan. Hizkia bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhannya, dan ini menguatkan imannya. Demikian pula kepada kita, saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita bersyukur, kita memperbarui pengharapan kita dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana di balik setiap kesulitan yang kita hadapi. Poin yang keempat, mengajarkan kesetiaan Tuhan kepada generasi selanjutnya. Hizkia menyadari betapa pentingnya menyampaikan pengalaman dan kesetiaan Tuhan kepada anak-anaknya. Saat kita mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kita diundang untuk berbagi pengalaman dengan orang lain, terutama kepada generasi berikutnya. Ini akan memperkuat iman mereka dan menunjukkan bahwa Tuhan selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan merenungkan Yesaya 38 ayat 19 ini, kita diajak untuk selalu mengucap syukur dalam segala situasi,
melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk memuji Tuhan dan memberitakan tentang kesetiaannya kepada orang lain. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kehidupan kita. Meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi, kita bisa percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Dengan mengucap syukur, kita bisa mengubah fokus dari masalah kita ke berkat-berkat yang masih kita miliki. Ini membantu kita untuk melihat hal-hal yang baik yang sering kali terlewatkan ketika kita terlalu fokus kepada kesulitan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dalam segala keadaan memang bukan hal yang mudah. Tetapi itu adalah panggilan kita sebagai orang yang percaya. Sama seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Amin.